Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Untung Lapaudi, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan mengambil jurusan Magister Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal pada Kepala Bidang Perikanan Kabupaten Wakatobi dalam perspektif manajemen perubahan. Yang pertama, teori manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau kerjasama dengan intervensi konsultan agar organisasi tersebut tetap survive bahkan mencapai puncak perkembangannya. Menurut Kurt Lewin sebagai bapak manajemen perubahan, menjelaskan bahwa sebuah studi manajemen perubahan secara ilmiah disebut sebagai force field. Kurt Lewin, A Dynamic Theory of Personality. Kurt Lewin dikenal sebagai bapak manajemen perubahan. Lewin, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok individu atau organisasi. Yang kedua, kekuatan tekanan atau driving force akan berhadapan dengan penolakan resistance untuk berubah. Perubahan akan cepat terjadi jika driving force diperkuat dan resistance dilemakan. Yang kemudian, kepemimpinan dan perubahan. Menurut Stuart, pemimpin adalah orang yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, memberi petunjuk, dan mampu menentukan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Spillane, pemimpin adalah agen perubahan dengan kegiatan mempengaruhi orang-orang. Menurut Duff, kepemimpinan adalah pengaruh yang berhubungan antara pemimpin dan pengikut. Menurut Gibson, kepemimpinan adalah menggunakan suatu pengaruh untuk memotivasi orang-orang untuk mencapai tujuan. Menurut Caroselli, kunci kepemimpinan adalah pengaruh, bukan kekuasaan. Yang kemudian ke studi yang saya ambil yaitu Kepala Bidang Perikanan yang saat ini adalah yang dijabat oleh Bapak Malihudin SPI, mantan lurah di Kelurahan Mandati 2, Kecamatan Wangun Selatan, Kabupaten Wakatobi. Case studinya adalah komunikasi interpersonal daripada Kepala Bidang Perikanan Kabupaten Wakatobi dalam perspektif manajemen perubahan. Upaya perubahan tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan komunikasi Kepala Bidang Perikanan Wakatobi yang baik terhadap pihak internal yaitu pegawai dan staf. Pihak eksternal yaitu masyarakat terutama tokoh adat, kelompok nelayan, dan masyarakat sekitar pesisir Wakatobi. Research oleh Pribawanti menyatakan saat proses perubahan terdapat area hitam sebagai pembawa ketidakjelasan arah pada setiap anggota, sehingga dapat memunculkan banyak tanggapan sebagai usaha mempertahankan diri dari sebagai dampak negatif yang mungkin akan mereka terima. Pada keadaan ini, komunikasi perlu dilakukan untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perubahan, sehingga mengubah area hitam dari area putih, membawa kejelasan pada semua anggota. Bentuk respon terhadap perubahan diwujudkan dengan inovasi yang berhubungan dengan pemecahan masalah dengan penyesuaian terhadap pertumbuhan dan kemajuan yang ada di lingkungan eksternal organisasi. Proses komunikasi interpersonal. Proses komunikasi interpersonal yang dilakukan Kepala Bidang Perikanan Kabupaten Wakatobi ini melalui 3 tahapan. Hubungan interpersonal yaitu pertama membentuk hubungan interpersonal antara kepala adat, masyarakat pesisir, serta kelompok-kelompok nelayan dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, diantaranya dengan berkomunikasi layaknya masyarakat biasa yang selalu bertukar pendapat bersama masyarakat di daerah pesisir. Menurut saya, setelah saya melakukan wawancara, ya secara personal ya, jadi kita persoalannya kita ajak ngobrol secara informal dalam berdialog bersama masyarakat. Kadang-kadang ini juga beda dengan masyarakat yang lain. Misalnya kalau masyarakat di sini apa kebutuhan nelayan, kita harus cepat melakukan komunikasi ke pengambil kebijakan, dalam ini pimpinan saya. Itu menurut dia. Jadi pendekatan antara pribadi juga dilakukan, kita hadir bersama masyarakat nelayan. Kedua, penguatan hubungan interpersonal dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, diantaranya dengan menjalin komunikasi sehari-hari dengan para nelayan serta rutin berkeliling setiap pagi melakukan sharing. Jadi beliau melakukan sharing dengan para nelayan di masyarakat pesisir pantai di daerah Kabupaten Wakatobi. Kemudian mengandalkan koordinasi jika hasil yang diperlukan telah dicapai. Kegiatan yang tersebut disertai dengan pemberian materi tentang budidaya nelayan dalam melakukan peningkatan hasil laut yang ramah lingkungan. Jadi beliau mensosialisasikan tentang alat tangkap modern. Cara Kepala Bidang Perikanan membangun komunikasi interpersonal menggunakan 2 pendekatan, yaitu dengan pendekatan budaya dan pendekatan kekeluargaan. Jadi pendekatan budaya yang masuk dengan menggunakan bahasa daerah serta daerah saat berkomunikasi, serta menyarankan kepada yang lainnya dengan menggunakan bahasa daerah saat berkomunikasi dengan para nelayan untuk menjalin hubungan yang lebih akrab.
Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam wawancara yang saya lakukan. Malah kadang-kadang saya larang teman kaulu dalam kurung jangan, atau biasa kaulu yaitu jangan pakai bahasa Indonesia. Ya, kenapa Bapak? Pogau bahasa daerah, yaitu pakai bahasa daerah biar mereka lebih dekat dengan dan akrab dalam berbicara. Sedangkan dengan pendekatan kekeluargaan, Kabid Perikanan Kabupaten Wakatobi menjalin komunikasi face to face antara pribadi dengan orang-orang dengan masing-masing tokoh adat yang sedang melaksanakan suatu kegiatan. Selain itu, Kabid Perikanan Wakatobi secara terbuka menerima secara langsung untuk membicarakan masalah-masalah yang selalu dihadapi para nelayan. Masalah dalam hal ini adalah bantuan alat tangkap bagi nelayan. Kalau yang sendiri ya, ini menurut informan yang saya dapat. Kalau yang sendiri ya, kalau kita setelah ada permasalahan mengenai alat tangkap, kami bisa langsung menghadap sendiri. Karena kalau Pak Malihudin, dalam artian ini Kabid Perikanan Kabupaten Wakatobi, kami tidak ragu dalam menyampaikan apa yang mengenai dengan permasalahan pada pekerjaan kami sebagai nelayan. Jadi para nelayan tidak akan pernah ragu ketika berkomunikasi dengan Kabid Perikanan Kabupaten Wakatobi. Faktor penghambat dan pendukung Kepala Bidang Perikanan Wakatobi dalam melakukan komunikasi interpersonal. Dalam proses komunikasi, penghambat yang sering terjadi ketika tidak memahami apa yang menjadi kebutuhan dalam lawan bicara. Biasanya terjadi penghambat dalam berkomunikasi, yaitu faktor usia, kadang-kadang menjadi salah satu faktor dalam berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, biasanya dengan pendekatan budaya serta bahasa yang menjadi stimulus komunikasi dalam berdialog. Jadi beliau ketika menjadi suatu ada hambatan, maka strategi yang beliau lakukan adalah dengan pendekatan budaya, yaitu bahasa. Yang kedua, selain itu, yang menghadap penghambat selanjutnya yaitu menjadi komunikasi adalah ketika dalam melakukan pelatihan serta pengembangan kualitas nelayan. Dalam hal ini kami mensosialisasikan program-program perikanan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Kadangkala masyarakat masih tidak cukup terbiasa dengan teknologi alat tangkap yang lebih modern. Selanjutnya, keterampilan, yaitu pembahasan terakhir, yaitu keterampilan komunikasi interpersonal Kabid Perikanan Kabupaten Wakatobi dalam perspektif manajemen perubahan. Keterampilan komunikasi interpersonal Kabid Perikanan Kabupaten Wakatobi dalam perspektif manajemen perubahan ialah melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu pendekatan persuasif, dilakukan dengan menumbuhkan rasa memiliki dan saling percaya diri antara tokoh adat dan kelompok nelayan serta masyarakat pesisir. Pendekatan persuasif yang dilakukan Kepala Bidang Perikanan Wakatobi akan efektif jika dilakukan melalui komunikasi antar pribadi sehingga dapat mempengaruhi masing-masing anggota sesuai dengan yang dinyatakan oleh Davidson menurut teori Davidson. Pendekatan terakhir yaitu pendekatan dialogis yang dilakukan Kepala Bidang Perikanan Kabupaten Wakatobi bersama masyarakat adalah dengan terbuka melakukan bimbingan dan konsultasi kepada para nelayan, membantu memecahkan masalah-masalah pada kelompok nelayan. Senada dengan temuan tersebut, Robbins dalam teorinya yaitu mengemukakan strategi yang dapat dilakukan mengatasi resistensi terhadap perubahan, diantaranya dengan pendidikan dan komunikasi dan menjelaskan secara lengkap latar belakang, tujuan, akibat dari perubahan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi kami hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.